Halo semuanya teman-teman Pisces, selamat datang kembali ya di channelnya Kak Teri Wijaya. Bagaimana kabar kamu semuanya di sana? Semoga kabar kamu semua dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selalu berbahagia. Teman-teman zodiak Pisces, pada kesempatan kali ini Kak Teri akan membuat general reading, love reading, timeless reading. Kapanpun kalian menemukan video ini dan menontonnya, berarti energinya masih bisa sesuai dengan energi kalian, seseorang yang kalian fokuskan dengan situasi dan kondisi hubungan yang sedang dijalani. Tema yang akan Kak Tere bahas pada kesempatan kali ini adalah energi pernikahan zodiak Pisces gitu ya. Teman-temanku, perlu Kak Tere disclaimer untuk video ini tidak ditujukan kepada satu orang saja, tetapi kepada kalangan luas yang berzodiak Pisces gitu ya. Jadi dengarkanlah readingan ini dari awal hingga nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan. Teman-temanku semuanya, apabila kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere dan mau berkonsultasi, kalian bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah tersedia di story YouTube channel ini. Terima kasih banyak ya. Oke teman-temanku Pisces, apakah kalian sudah siap untuk menyimak readingan ini? Namun sebelum itu Kak Tere akan ambil waktu hening sejenak. Terima kasih. Bagaimana energi pernikahan zodiak Pisces saat ini? Terima kasih. Bagaimana energi pernikahan zodiak Pisces saat ini? Bagaimana energi pernikahan zodiak Pisces saat ini? Oke. Teman-temanku, Kak Tere sudah mendapatkan 9 kartu di sini dan siap untuk kalian untuk Kak Tere bacakan buat kalian. Oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama. Kak Tere memiliki kartu nomor 36. Di sini terlihat ya bahwa saat ini kamu sedang menjalani hubungan yang berat di dalam pernikahan kamu. Entah hal ini yang kamu rasakan atau pasangan kamu rasakan. Tidak mudah menjalani hubungan pernikahan kalian. Kenapa? Ya pasti ada situasi dan kondisi yang berbeda setiap pribadi yang menonton video ini ya. Oke, garis besarnya seperti itu. Di kartu selanjutnya, di sini terlihat ya bahwa ini adalah hubungan jodoh yang karmik, yang sifatnya toksik, saling membelenggu, saling tidak memberikan kebebasan di dalam pernikahan ini, saling curiga, penuh dengan prasangka-prasangka, penuh dengan gejolak emosi yang berlebihan, labil, dan situasi kondisi keuangan yang juga tidak seimbang gitu ya, take and give-nya kurang, pemasukan dan pengeluarannya juga tidak balance gitu ya. Oke, dimana semua itu memang kaitannya dengan finansial. Ada pengeluaran-pengeluaran yang jauh lebih besar daripada pemasukan. Kalau diperbahasakan itu besar pasak daripada tiang di sini. Dan aku rasa ada seseorang dalam hubungan pernikahan ini, entah kamu atau pasangan kamu yang sangat boros gitu ya, yang terlalu menuruti nafsu keinginannya tanpa bisa memprioritaskan apa yang dibutuhkan terlebih dahulu baru keinginan gitu. Oke, sorry ya kalau Kak Tere selalu mengusap-ngusap hidung gitu ya, wajah, soalnya nggak tahu mulai beberapa hari ini tuh gatel terus gitu loh ya. Katanya sih Kak Tere dengar dari orang-orang di sini, katanya lagi ada yang mikirin gitu setiap bikin readingan gitu. 12 zodiak dari beberapa hari yang lalu tuh selalu gitu gatel gitu. Mungkin kalian ada yang tahu ya kenapa kok daerah hidung itu kok sering gatel gitu. Setelah reading itu nggak gatel, waktu reading aja gatel gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini kamu ataupun pasangan bertahan dalam pernikahan ini karena
kalian sama-sama membutuhkan gitu, simbiosis mutualisme. Ada kemelekatan yang tidak sehat di sini. Ada perasaan insecure atau tidak percaya diri, tidak yakin bahwa ketika kamu lepas dari pasangan kamu ya, kamu tuh bisa mandiri, bisa independen, kamu tidak yakin punya kemampuan itu dan selalu menggantungkan segalanya pada pasangan, atau bisa sebaliknya pasangan yang selalu tergantung dengan kamu, baik dari sisi finansial, baik dari sisi apapun gitu ya, cinta dan kasih sayang di sini. Karena ada perasaan takut untuk kehilangan, takut untuk ditinggalkan gitu ya, seperti energi yang kekanak-kanakan, tidak dewasa gitu, atau energi seseorang yang punya luka dan trauma besar dalam hidupnya. Oke, di kartu selanjutnya di sini terlihat ya bahwa ada kunci gitu ya yang bisa mengharmoniskan atau meluruskan energi pernikahan ini agar lebih stabil ya. Kunci itu adalah komunikasi gitu ya, melepaskan ego dan gengsi, mau berbicara dari hati ke hati, mau menjadi pendengar yang baik pada pasangannya gitu ya, tidak memaksakan kehendak juga. Ketika semua itu bisa dilakukan, niscaya gitu ya, hubungan ini tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa membebani, tetapi akan lebih menyenangkan. Walaupun hubungan ini karmik, walaupun energinya toksik, berat atau tidak seimbang ya. Berat ini karena ada ketidakseimbangan. Ketika semua itu bisa diseimbangkan oleh kedua belah pihak yang menjalani pernikahan ini, maka kebahagiaan juga bisa diraih atau dicapai di sini ya. Tidak bisa seseorang itu hanya pasif gitu ya, hanya overthinking, berpikir tanpa melakukan aksi nyata atau tanpa melakukan perbuatan ya, suatu hal gitu, perubahan yang diawali gitu. Kalau hanya dipikir aja tapi nggak ada tindakan ya percuma gitu ya, tidak akan membawa pada sebuah kemajuan atau tidak akan membawa sebuah perubahan yang baik, akan seperti jalan di tempat, akan ya gitu-gitu aja gitu ya, tidak membawa suatu hal yang baru gitu, tidak ada pembaruan. Dimana yang dibutuhkan dalam hubungan pernikahan ini saat ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya harus sama-sama mau bertumbuh dan berkembang, berjalan ke arah yang sama, bukan selama ini kamu maunya ke sini, dia maunya ke sana. Dan hidup pernikahan adalah satu jalan, satu visi dan misi. Tidak bisa kalau kita berbeda visi dan misi dengan pasangan kita. Oke, di kartu selanjutnya ya ada harapan besar rumah tangga ini, pernikahan ini masih bisa disatukan, masih bisa diharmoniskan, masih bisa diselaraskan. Ya, masih ada peluang seperti itu yang terlihat dan sangat besar. Di mana keduanya harus sama-sama bertumbuh di dalam kedewasaan dan menyadari bahwa pernikahan ini dijalani oleh dua orang, bukan hanya satu orang saja, dan tidak adalah hal yang tidak masuk akal jika memang hubungan ini hanya diusahakan ya oleh satu pihak saja, yang pihak yang lain hanya mengikuti dari samping atau dari belakang, dan itu tidak benar gitu ya. Apalagi yang misalnya yang lebih berusaha adalah sisi feminim. Sekuat-kuatnya wanita ya masih kekuatan seorang pria gitu ya. Memang seorang pria dalam sebuah pernikahan rumah tangga harus ada di garda depan gitu ya. Tidak bisa seorang wanita yang menjadi garda terdepan dari sebuah rumah tangga atau pernikahan. Dimana di sini terlihat ya bahwa apapun situasi dan kondisinya, seperti apapun tabiat, karakter, sifat dari pasangan kamu ya, kepala rumah tangga kamu, di sini kamu harus bisa menghargai dan menghormati dia dengan segala lebih dan kurangnya. Kamu harus mendukung di saat dia ada kekurangan, kamu dukung gitu ya dengan kelebihan kamu. Kamu tidak bisa terlalu mendominasi gitu ya, apalagi kalau kamu di sini seorang feminin. Kamu harus tahu batasan dan peran kamu dalam sebuah rumah tangga atau dalam kehidupan pernikahan gitu ya.
memang peran dari seorang kepala rumah tangga masih sampai hari ini sesuai dengan keyakinan dari Kak Tere masih tidak bisa digantikan oleh seorang perempuan gitu ya, karena secara alamiah gitu dalam perkawinan, dalam hidup berumah tangga ya, suami memegang peran utama sebagai kepala rumah tangga ya. Sekuat apapun seorang wanita, seindependen dan mandiri apapun ya, dalam rumah tangga ya seorang wanita harus menghormati dan menghargai serta tunduk gitu ya kepada suaminya ya, sebagai bukan sebagai kewajiban saja tetapi sebagai hak yang harus juga didapatkan dari seorang suami dari istrinya ya. Sulit untuk menghargai dan menghormati, apalagi kita wanita-wanita yang independen, mandiri gitu ya, tapi kita harus tahu peran kita ya saat di dalam hidup pernikahan, rumah tangga ya, kita harus menyesuaikan itu. Oke, ada 5 kartu, nggak apa-apa ya. Kamu harus tahu bahwa kamu dan pasangan harus tahu bahwa rasa cinta dan kasih sayang itu harus ditunjukkan, harus diungkapkan, harus diwujud nyatakan, tidak bisa hanya dipendam aja. Dengan kamu misalnya sebagai kepala keluarga ya mencari nafkah gitu dah, gaji kamu serahkan kepada istri kamu di sini, itu tidak cukup, butuh verbal gitu ya, diungkapkan secara verbal, diwujud nyatakan gitu dengan tindakan gitu ya, dengan keromantisme. Tidak selalu tiap hari harus romantis, itu akan sangat memberatkan kedua belah pihak, tetapi dengan sama-sama mengerti gitu ya, kalian kan punya hari-hari spesial gitu di sini, bisa digunakan kesempatan itu, dimana keterbukaan ya harus ada di dalam hubungan pernikahan kalian ke depannya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi lagi, jangan sampai ada yang disembunyikan, karena ini adalah celah ya untuk prasangka dan praduga yang tidak sesuai itu muncul di dalam pikiran pasangan kamu ya di sini. Jangan sampai ini dapat menjadi sumber konflik yang nantinya akan menjadi bara api yang besar dan sulit untuk dipadamkan di sini. Jangan sampai juga membuka celah gitu ya bagi kamu dan pasangan untuk pihak ketiga ya bisa hadir dalam rumah tangga kalian, dalam hubungan pernikahan kalian ini. Harus sama-sama saling jaga dengan kesetiaan ya, dengan kesadaran bahwa kamu milik dia dan dia milik kamu gitu loh. Karena akan ada kehamilan yang bisa Kak Tere sampaikan di sini. Aku rasa dengan kamu dan pasangan kamu bisa lebih terbuka, bisa merubah gitu ya apa yang patut diubah dalam pola rumah tangga kamu, pernikahan kamu. Aku rasa kamu akan di blessing oleh semesta dengan kehamilan, pasangan kamu akan hamil atau kamu yang hamil di sini akan ada kelahiran tambah anggota baru di sini ya. Jangan sampai ketika istri kamu hamil, pasangan kamu hamil gitu ya, terutama untuk yang nonton laki-laki di sini ya. Jangan sampai ini bisa menjadi celah untuk kamu bermain selingkuh gitu ya, atau mencari hal yang tidak kamu dapatkan di saat istri kamu hamil, misalnya tidak bisa melayani secara seksual, kamu cari pasangan seksual di luar gitu ya, atau kamu di sini mencari selingkuhan. Jangan seperti itu ya. Hargai pasangan kamu yang lagi mengandung anak kamu, hargai anak kamu walaupun dia belum terlahir dengan menjadi pribadi yang setia kepada ibunya gitu ya. Jangan sampai kamu menyakiti seorang wanita yang sedang mengandung, karena itu dosanya besar sekali. Dimana bangkitkan rasa cinta, empati, simpati kamu terhadap pasangan kamu. Cintailah dia dengan menghargai dia apa adanya saat ini dan kedepannya nanti ya. Jangan sampai cinta yang ada di dalam hati kamu dan cinta yang ada dalam hati pasangan kamu ini hanya tersimpan gitu ya dalam hati, makanya perlu diungkapkan gitu. Dan aku rasa kelahiran seorang bayi ini ya berkah
seorang anak ini akan meningkatkan gitu ya, membangkitkan cinta di antara kalian ya. Walaupun awalnya hubungan karmik energinya toksik, tapi ketika dua-duanya mau menyelaraskan energi ya, maka kehidupan percintaan, kehidupan pernikahan kalian tuh akan jauh lebih baik dan harmonis. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, walaupun hubungan karmik juga bisa bahagia asalkan keduanya mau sama-sama berubah untuk berbuah gitu ya, buahnya akan baik gitu tentunya. Ini ada pesan semesta, Kak Tere akan tarik 4 aja. Pesan semestanya kok banyak ya. Oke, Kak Tere pilih aja, ini ada 6 kartu ya. Atau Kak Tere shuffle lagi aja ya. Pesan semesta untuk readingan zodiak Pisces kali ini: 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada kartu kebahagiaan, ada kalimat saya sadar bahwa menjadi bahagia berarti saya berada di jalan yang benar. Kalian berdua harus sama-sama introspeksi jika ingin happy ending seperti yang Kak Tere bacakan ini ya. Di sini harus sama-sama menurunkan ego, menurunkan kerasnya hati kalian, gengsi kalian. Di sini banyak hal yang harus kalian ubah di sini ya. Di kartu selanjutnya, saya menggunakan intuisi saya dalam semua aspek kehidupan. Ya, kamu di sini diharapkan untuk lebih yakin terhadap pasangan, tidak terlalu berprasangka buruk. Beri dia kesempatan untuk bisa dipercaya gitu ya. Kamu perlu gitu ya untuk memberikan dia kesempatan untuk setia gitu, tanpa harus berpikir yang macam-macam gitu. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, jika memang ada perselingkuhan, itu tidak akan membuat kamu gitu ya curiga lagi ketika kalian berdua sama-sama ingin berubah gitu ya, ingin ada perubahan dalam kehidupan pernikahan kalian. Kalau kalian masih sama memberikan dia kebebasan yang bertanggung jawab, tapi kaliannya curiga, ya dia akan sulit untuk menyelaraskan energi ini gitu loh. Jadi dukunglah dia dengan keyakinan bahwa ketika kamu berikan kepercayaan, yang dia bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan itu dengan setia kepada dirimu seorang, tidak ada wanita yang lain gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada kalimat saya tahu saya bisa melakukannya apapun yang saya inginkan. Iya, kamu adalah pencipta dari kehidupan kamu ya. Kamu adalah pencipta dari apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu dapatkan dalam kehidupan rumah tangga pernikahan kamu. Ketika kamu mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang bahagia, maka tariklah energi kebahagiaan itu dengan apa? Perubahan dalam cara berpikir kamu, perubahan dalam tutur kata kamu, dalam tindakan kamu yang memang selaras untuk mendapatkan energi itu. Jangan kamu ingin bahagia tapi ucapan, tindakan kamu dan pikiran kamu itu negatif gitu ya. Itu tidak akan selaras, tidak akan menarik hal yang sama, tetapi akan menarik hal yang tepat gitu di sini. Hati-hati ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada kalimat saya sama seperti semua orang tetapi dengan tantangan yang berbeda. Kamu harus tahu dan paham apa ya makna ini gitu ya, bahwa kamu harus menyadari bahwa pasangan kamu itu punya kekurangan gitu ya, dimana kekurangan itu tidak bisa kamu paksakan untuk menjadi sebuah kelebihan gitu ya. Tidak bisa kekurangan itu, hal yang negatif dari dirinya itu kamu minta langsung atau kamu intervensi untuk berubah secepat yang kamu inginkan. Ada prosesnya
tidak bisa kamu memaksakan atau berusaha mengontrol keadaan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, karena kamu bukan Tuhan. Kamu dan pasangan masih sama-sama manusia yang masih belajar. Kamu harus ingat itu, ya. Semakin kamu mengontrol, semakin kamu mengintervensi pasangan kamu, ya hubungan kalian akan semakin rumit, ya, akan semakin sulit jalannya gitu ya, bukan semakin menemukan kemudahan. Apapun yang Kak Tere sampaikan di sini semoga bisa dipahami dengan baik dan bijaksana. Semoga bisa menjadi berkah yang baik untuk alam semesta juga ya. Salam kasih sayang dari Kak Tere. Bye bye.